Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Putra Jaya Abadi, channel yang memberikan informasi edukasi terkait budidaya ikan lele. Oke teman-teman, budidaya ikan lele dimanapun berada. Kali ini saya tidak membuat konten terkait pengobatan, pencegahan atau pemberian pakan. Kali ini saya mau membuat konten terkait gini teman-teman ya. Apa sih penyebabnya budidaya ikan lele itu selalu gagal? Karena banyak orang-orang seperti ini teman-teman ya. Karena dia punya prinsip apa itu, ikan lele itu, budidaya ikan lele itu apa itu tidak menguntungkan, atau budidaya ikan lele itu sia-sia saja. Karena biasanya orang-orang itu akan masuk dalam kriteria-kriteria yang saya bahas nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas ke permasalahan-permasalahannya, saya mohon ya Pak teman-teman jangan di skip. Karena apa? Biar tidak ada kesalahpahaman antara saya dan teman-teman pembudidaya dimanapun berada. Apa sih yang membuat budidaya ikan lele itu selalu gagal? Oke teman-teman, yang pertama gini, perencanaan modal yang salah. Maksudnya gini teman-teman ya, kita dari awal sudah mempunyai perencanaan, mau bikin kolam, terus tebar sekian, terus sampai panen butuh modal sekian kan, seperti itu. Nah, contoh saja gini, dari awal kita punya modal 5 juta. Karena kita dari awal sudah mempunyai prinsip 5 juta satu kolam, 1000 bibit lele sampai panen, itu teman-teman ya. Nah, di tengah perjalanan kita ketemu dengan orang-orang sekitar atau kita sendiri yang merubah prinsip itu. Akhirnya seharusnya bikin kolam 1 tebar bibit 1000, dan akhirnya apa, kita buat kolam 2, per kolam kita isi 1000, akhirnya 2000 kan, seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya perencanaan modal itu yang salah, dan akhirnya apa yang terjadi, di tengah-tengah perjalanan kita kehabisan modal. Nah, karena apa, semakin lele itu semakin besar atau remaja, itu membutuhkan pakan yang ekstra, bisa dikatakan pakannya banyak gitu teman-teman. Nah, akhirnya di tengah-tengah sudah kehabisan modal, bingung mau gimana, diteruskan tambah modal, tidak diteruskan apa itu, sudah terjun kan, seperti itu. Nah, ya kalau ada modal tambahan, katakanlah ada modal sekian, dijadikan satu, nanti dihitung persentase di akhir budidaya, katakanlah panen untung berapa atau rugi gimana kan gitu. Kalau tidak ada ya akhirnya bingung, adanya cuma sedikit lagi, itu malah bingung lagi. Akhirnya apa, jalan pintasnya, nah kita cari solusi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman itu prinsipnya juga bagus, nah delalah apa itu prinsipnya juga jelek, kasih pakan yang kualitasnya jelek, harganya murah, terus lebih-lebih dikasih pakan alternatif ya. Akhirnya dari awal kita sudah bagus, 1 minggu bagus, 2 minggu bagus, dan akhirnya menginjak 1 bulan kesananya jelek. Akhirnya apa, kita tidak mengoptimalkan perencanaan modal di awal kan gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman sebelum terjun ke budidaya ikan lele itu harus perencanaan modal, itu harus benar-benar ditata ya teman-teman. Terus kedua apa mas, persiapan kolam yang kurang. Nah,
Setelah kita membuat kolam itu juga tidak lepas dari persiapannya ya teman-teman. Karena apa? Walaupun kita punya kolam, itu tidak semata-mata langsung diisi air, kasih ditebar bibit, itu sangat fatal sekali. Makanya kolam juga dipersiapkan. Gimana mas? Ya jalan satu-satunya gini, kolam diisi air atau dinetralisirkan. Jadi kita benar-benar menyiapkan kolam itu supaya zat-zat yang mempengaruhi ikan lele itu tidak ke lele kita. Jadinya apa, kalau kita tidak memperhatikan ini pasti ada penyebab kegagalan itu ya teman-teman. Terus yang ketiga apa mas? Kondisi air tidak diperhatikan. Nah itu, kita kolam sudah bagus, persiapan sudah matang, dan akhirnya apa, air juga tidak perhatikan. Karena apa teman-teman ya, benar ikan lele itu hidup di air gitu ya, kunci pokoknya di air. Tapi tidak semata-mata air dari mata air itu bisa untuk ikan lele gitu ya. Jadi juga harus dikondisikan air itu. Caranya gimana? Malah ini caranya ya diendapkan, dikasih apa yang dibutuhkan. Kadang ada yang dipupuk, terus ada yang dikasih zat-zat, intinya buat air itu yang pasti ya harus dipersiapkan dulu untuk bibit lelenya atau sebelum tebar bibit itu ya teman-teman. Itu makanya harus diperhatikan juga dengan kondisi air ya. Terus permasalahan yang keempat adalah pemilihan bibit yang salah gitu. Nah, biasanya ini untuk pemula atau sekedar teman-teman atau petani lele, pembudidaya lele itu intinya masa bodoh itu, ini benar-benar fatal ya. Karena pemilihan bibit ini juga salah satu dari penyebab untung tidaknya budidaya ikan lele. Kadang orang pemula gini, dia tuh cuma langsung beli bibit aja, tidak diperhatikan asalnya dari mana, keadaan gimana gitu, jadi tidak diperhatikan. Apalagi kadang teman-teman ada yang beli online, wah itu sangat fatal itu ya. Kita tidak tahu bibit itu sakit apa enggaknya. Nah terus itu sudah sortiran keberapa kan tidak tahu ya. Alangkah baiknya kita datang ke pendederan atau ke pemijahan gitu ya. Kita tanya bibit itu gimana, dan kita tahu kondisi bibit itu sakit apa enggak kan gitu. Terus kita tahu bibit ini sortiran keberapa gitu kan. Kalau sortiran yang sangat fatal itu sortiran yang terakhir itu sortiran banyak, itu bibit itu kerdil karena kecil, terus dipelihara segimanapun ya tidak besar-besar karena sudah sortiran terakhir gitu. Makanya kenali dulu penjualnya gimana, baik apa enggak, kita cari-cari informasi dulu. Pokoknya jangan buru-buru lah kalau untuk terkait bibit ini ya teman-teman. Itu juga diperhatikan juga. Terus yang kelima apa? Pemberian pakan yang berlebih atau kualitas jelek ya. Kadang kita pemula itu ambisinya luar biasa, mempunyai prinsip sendiri seperti ini, pakan banyak ikan dapat besar. Itu salah teman-teman ya. Kalau kita memberikan pakan lele kita atau bibit kita itu over, lele ya makan, tapi kalau sudah makan apalagi sudah kekenyangan, lele akan menggantung, padahal itu tidak diperbolehkan. Ikan tuh bisa tumbuh besar cepat itu gini, ngasihnya kan ya tidak sedikit tidak banyak ya pas seperti itu. Setelah makan ikan lele itu juga berenang, bukan menggantung gitu kan.
Kalau menggantung sama saja, kadang malah menimbulkan kematian karena perutnya besar gitu ya kan, timbul penyakit-penyakit kalau seperti itu. Yang bagus kita kasih pakan sekiranya pas, lele itu habis makan berenang, hati bergerak ya. Kalau bergerak pasti pertumbuhannya akan cepat gitu kan, tidak kok terus punya prinsip dikasih makan banyak cepat besar, itu malah salah. Apalagi dikasih pakan kualitasnya jelek gitu, was percuma ya teman-teman ya. Makanya perlu diperhatikan juga terkait pemberian pakannya itu teman-teman. Terus yang keenam, biasanya ini yang selalu diabaikan buat petani-petani atau teman-teman khususnya pemula ya, tidak pernah disortir gitu. Kalau kita terjun ke dunia budidaya ikan lele itu wajib disortir ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita tidak sortir sama saja kita tuh buang-buang modal kita atau buang-buang uang kita. Oke, kalau kita berbicara tebar bibit sama-sama ukurannya. Dari awal kita katakanlah tebar bibit ukuran 67 gitu ya. Nah, besarnya kan sama, tapi kan tidak tahu setelah 1 bulan atau 1,5 bulan itu pasti ada perbedaan gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih kecil lagi. Biasanya ada 3 ukuran. Kalau itu tidak dipisahkan ya sama saja, dikasih pakan berapapun ya tidak besar-besar. Karena apa? Yang besar makannya leluasa karena dia besar, yang kecil akhirnya tidak bisa makan ya, akhirnya menjadi kerdil. Kalau disortir beda lagi, akhirnya yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Jadi pertamanya keuntungannya ruang geraknya tambah, terus bisa makan itu ya. Makanya sortir sangat diperhatikan, sangat wajib kalau budidaya ikan lele. Kalau tidak disortir ya biasanya tebar 1000 panen 100 itu ya wajar, karena yang kecil biasanya ya dipakan, dikanibal juga, dimakan pada yang besar itu. Makanya sortir itu diwajibkan kalau terjun ke budidaya ikan lele ya. Terus yang terakhir teman-teman, yang ketujuh, ini biasanya orang itu kebanyakan punya mindset seperti itu ya teman. Apa ya maksudnya? Ya ini mempunyai prinsip yang salah. Yang ketujuh itu kenapa saya kasih kata-kata mempunyai prinsip yang salah. Biasanya teman-teman atau orang di luar sana tuh gini, menyepelekan terkait ikan lele. Nah, kadang dia punya prinsip ikan lele itu di kondisi situasi seperti apa dia akan hidup, bener, tidak dikasih makan seminggu aja akan hidup gitu. Tapi tidak seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita emang niat berbudidaya untuk mencari keuntungan, untuk menambah kemasukan kita, tidak seperti itu. Kalau kita cuma berpikiran cuma memelihara saja, itu ya bebas, kita belikan, dikasih pakan silahkan, nggak silahkan. Ikan itu biasanya juga hidup gitu. Tapi kan untuk pertumbuhannya beda. Kalau kita mengejar budidaya keuntungan ya nggak seperti itu ya. Prinsip seperti itu buang jauh-jauh. Ya kita ya lakukan seperti standarnya apa yang kita lakukan berbudidaya ikan lele. Biasanya kan orang gagalnya itu seperti itu. Nah, ikan lele itu makan apa aja, oke, iya bener. Tapi pertumbuhannya dilihat, ya tumbuh apa enggak gitu. Kalau makan ya makan gitu. Makanya prinsip itu tolong dibuang jauh-jauh. Kalau kita niat berbudidaya ikan lele ya kita sewajarnya prosesnya ya seperti apa yang diperlukan ikan lele ya kita kasih pakan yang bergizi, protein yang bagus gitu ya. Protein yang bagus itu bukan karena harga mahal, enggak, tapi biasanya harga mahal itu proteinnya yang bagus, tinggi ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong untuk yang nomor 7 ini sangat diperhatikan, prinsip itu tolong dibuang jauh-jauh, karena
Yang nomor 7 ini biasanya sangat fatal ketika orang yang berbudidaya lele. Kalau prinsip itu terus dipakai, udah toh, gimana biaya kayak apapun ikan lele pasti gagal, karena ya itu benar prinsipnya ikan lele bisa hidup dengan kondisi apa saja kan gitu. Oke teman-teman ya, sedikit cerita dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena apa, konten-konten ini biar teman-teman tidak terjerumus dengan apa yang dikatakan di luar. Saya bisa membuat konten ini karena saya juga mengalami yang dulu-dulu itu. Sama saja juga kita manusia itu ambisinya sangat luar biasa kan gitu. Nah, ternyata salah teman-teman ya. Dulu itu saya juga punya prinsip banyak ikan banyak untung, itu salah teman-teman. Nah, ternyata tidak seperti itu, banyak ikan malah banyak permasalahannya. Makanya bisa dipahami teman-teman ya, sebelum terjun ke budidaya ikan lele ya teman-teman bisa tanya-tanya yang ke master lebih bagus. Walaupun tidak lihat konten saya atau video-video di YouTube lainnya nggak apa-apa, yang penting dipahami dulu, jangan terlalu ambisi mengejar untungnya dulu teman-teman. Makanya dipahami biar tidak gagal berbudidaya ikan lele. Oke teman-teman, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.